Halo, apa kabar? Kini saatnya saya Freddy Cahya mengantarkan berbagai informasi dari Medan. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sepeda motor milik ibu rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang baru saja lunas dari masa kredit. Namun sayang, langsung digondol maling. Wabah PMK membuat para peternak di Kabupaten Deli Serdang takut kehilangan pembeli. Seorang pemuda di Kota Medan sulap karung goni menjadi tas kece dan tembus pasar internasional. Kita ke informasi utama, Malang Nian, nasib seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang. Sepeda motor yang baru saja lunas dari masa kredit digondol maling. Dengan mata berkaca-kaca, ibu rumah tangga ini menceritakan kronologi kejadian hilangnya motor miliknya. Padahal motor tersebut baru saja lunas dari masa kredit. Hal ini tentu membuatnya bersedih. Dari rekaman CCTV dapat dilihat pelaku melakukan aksinya seorang diri. Sebelum melancarkan pencurian, pelaku mondar-mandir di depan toko perawatan hewan di Jalan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Mengetahui situasi sepi, pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor curiannya yang diduga menggunakan kunci T. Menurut korban, kejadian tersebut sangat cepat. Hanya butuh waktu 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur motor miliknya. Jadi karena saya mengurus racing BPKB tadi, karena saya duduk, jadi dia minta nomor telepon. Bu, tolonglah panggil anak ibu, minta nomor teleponnya bu, katanya. Ya, udah kasih nomor telepon, minta nomor HP, minta beli matre. Jadi duduk di sini sebentar. Jadi duduk sebentar anakku, 2 menit pun gak nyampe. Keluarlah mau beli matre, mak keretanya hilang. Gak ada katanya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Rencananya aksi pencurian ini akan dilaporkan korban pada pihak kepolisian. Besar harapan korban sepeda motor tersebut segera ditemukan. Muhammad Amdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Merusak kamera pengawas, begitulah cara maling di Kota Tanjung Balai membobol sebuah warung toko sembako. Korban kini alami kerugian jutaan rupiah. Sebuah warung sembako di Jalan Pasar Traktor Kota Tanjung Balai dibobol pencuri. Maling masuk dengan merusak rantai gembok. Khawatir wajahnya dikenali, pelaku merusak CCTV di bagian depan warung. Selanjutnya, kedua pelaku terlihat masuk dengan santai dan menggondol bahan sembako berupa beras dan rokok. Puluhan karung beras dan rokok berhasil digondol dengan nilai kerugian 6 juta rupiah. Pertama dia masuk dari pagar depan, itu masuk, dipatahkanlah CCTV depan, baru operasi di pagar pintu kedai. Itu dimasukkan, baru masuk yang mematahkan CCTV depan, mengambil beras, yang berjaket biru, ngambil rokok. Berapa kerugiannya Pak? Sekitar 6 juta lebih. Korban telah melaporkan peristiwa pencurian ini ke Mapolsek setempat. Korban berharap pelakunya segera ditangkap. Kini korban kebingungan karena kehilangan modal usaha sekaligus merasa tidak aman. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Seorang bocah perempuan 11 tahun ditemukan tewas setelah hilang di Sungai Padang, Kabupaten Serdang, Bedagai selama 3 hari. Isak tangis keluarga korban pun pecah saat jenazah tiba di rumah duka. Bocah perempuan berusia 11 tahun, Ayunda Tiara Situmeang, yang hilang di Sungai Padang, Kabupaten Serdang Bedagai, akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas. Korban hilang pada Sabtu sore pekan lalu. Sebelumnya korban pergi mandi bersama temannya di Sungai Padang di Desa Gelam, Serima, Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah 3 hari melakukan pencarian, pada Senin siang, tim SAR yang dibantu warga akhirnya menemukan korban dalam keadaan tak bernyawa. Korban dinyatakan hilang pada Sabtu sore saat asyik mandi bersama sejumlah rekannya. Sore itu teman korban lebih dulu naik ke permukaan air.
Setelah beberapa menit, korban juga tak kunjung terlihat. Merasa korban hilang, teman-teman korban pun kemudian melapor kepada warga sekitar dan melakukan pencarian bersama petugas kepolisian dan tim SAR Kabupaten Sragen. Kita menemukan tanda-tanda yang mencurigakan di sekitaran akar-akar kayu. Kita melihat tanda-tanda mencurigakan dan kita mendekati, kita ambil gayung sampan perahu BNPB, kita angkat, ternyata mayat. Kini korban telah dikebumikan di pemakaman desa tempat tinggalnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kita beralih ke informasi lain, Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 gelar refleksi memperingati 24 tahun reformasi dan lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 silam. Kegiatan ini diikuti mahasiswa dan masyarakat umum. Di ring politik praktis ya, Hutan Jadi Medan Johor, tempat bersejarah bagi aktivis 98. Tempat ini merupakan lokasi merancang aksi untuk unjuk rasa menurunkan Presiden Soeharto, sekaligus tempat persembunyian aktivis 98 di saat kerusuhan melanda sejumlah tempat di Sumatera Utara 24 tahun lalu. Hal itu pun menjadi alasan Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 memilih lokasi Hutan Jati sebagai tempat menggelar refleksi memperingati 24 tahun reformasi dan lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 silam. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan pada pertemuan ini, yakni penuntasan kasus HAM, lemahnya penegakan hukum, ancaman oligarki, hingga menguatnya kelompok intoleran yang mengancam persatuan Indonesia. Bagi kami momentum ini adalah peringatan bahwa oligarki, bahwa intoleransi saat ini membajak agenda-agenda reformasi. Karena itu kami menginginkan kebangkitan ini agar masyarakat sekarang ini semakin kuat dalam menggerakkan atau mengawal demokrasi ini. Refleksi 24 tahun reformasi ini selain dihadiri oleh aktivis 98, juga diikuti mahasiswa dan sejumlah masyarakat. Refleksi ini juga diisi dengan diskusi terkait perkembangan situasi nasional yang tengah berlangsung. Tuti Alaya Lubis melaporkan dari Kota Medan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Sepeda motor milik ibu rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang baru saja lunas dari masa kredit, namun sayang langsung digondol maling. Wabah PMK membuat para peternak di Kabupaten Deli Serdang takut kehilangan pembeli. Seorang pemuda di Kota Medan sulap karung goni menjadi tas kece dan tembus pasar internasional.